Ya. Lalu lidah fil bala ini kapan munculnya? Nah, dulu mursyid kita ini melihat waktu perang Teluk dulu. Perang Teluk ingat? Tahun berapa tuh? Yang Irak dikeroyok sama itu. Irak dikeroyok loh. Yang semuanya pangkalan di Arab Saudi itu, yang menyerbu Irak dibombardir. Nah, di situ orang-orang saleh banyak, apalagi ada makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan situ ada tuh. Jadi pandangan beliau petunjuk dari Allah, langsung dapat petunjuk dari Allah. Ini ingat, mursyid petunjuk langsung dari Allah. Salat sunnah lidaf'il bala, untuk menolak bala. Itu gempah di mana-mana. Sampai sekarang musibah masih ada? Masih banyak ada? Masih, Pak. Makanya kita mesti salat sunnah lidaf'il bala. Mursyid itu mengambil hadis Nabi SAW. Kata Aisyah bilang, Rasulullah setiap ada masalah yang berat, maka beliau salat 2 rakaat. Itu hadis sahih. Salat apa nih? Sesuai dengan masalahnya. Apa masalahnya? Walaupun tak disebutkan di dafil bala, usalli rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tujuannya semoga Allah menghindari musibah. Bisa. Ya. Lalu lidah fil bala ini kapan munculnya? Nah, dulu mursyid kita ini melihat waktu perang Teluk dulu. Perang Teluk ingat? Tahun berapa tuh? Yang Irak dikeroyok sama itu. Irak dikeroyok loh. Yang semuanya pangkalan di Arab Saudi itu, yang menyerbu Irak dibombardir. Nah, di situ orang-orang saleh banyak, apalagi ada makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan situ ada tuh. Jadi pandangan beliau petunjuk dari Allah, langsung dapat petunjuk dari Allah. Ini ingat, mursyid petunjuk langsung dari Allah. Salat sunnah lidaf'il bala, untuk menolak bala. Itulah dipakai semenjak itu sampailah sekarang. Karena dari guru tadi belum pernah menghentikannya, maka senantiasa dipakai oleh murid-muridnya. Alhamdulillah, dari mulai zaman kemarin, zamannya SBY itu jadi presiden, itu gempah di mana-mana. Sampai sekarang musibah masih ada? Masih banyak ada? Masih, Pak. Makanya kita masih butuh salat sunnah di daf'il bala. Khusus kita dilepaskan Allah Subhanahu wa taala, umumnya kepada orang lain. Itu hebatnya tasawuf, itu memikirkan orang, bukan nafsi-nafsi. Tasawuf itu kepengen orang semua selamat. Salat dafil bala itu agar kita diselamatkan Allah dari musibah. Jadi saya semenjak belajar tasawuf diajak mikirkan orang. Dulu nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi dah. Tapi guru bilang, pikirkan, doakan mereka, mudah-mudahan dilepaskan. Dan saya kemarin waktu di Surabaya itu, melihat orang-orang datang kepada Ustadz Ali itu, masalah Gunung Semeru yang kemarin, itu minta pendapat apa ini, bantuan-bantuan. Beliau sampaikan, nanti siap kita kerahkan ikhwan, mengirimkan bantuan. Dikerahkan jamaah Surabaya membantu di sana. Di mana tuh, Pak? Lumajang. Saya mandang langsung orang-orang Lumajang datang kepada beliau. Tasawuf begitu, Pak. Tak boleh mikir diri sendiri. Kita ikut Nabi Muhammad SAW. Kita mulai mikirkan orang. Itu tasawuf. Kalau kita mikir diri sendiri, bakhil namanya. Pengen selamat sendiri saja. Orang lain tak malah kita pikirkan. Berarti kita belum masuk mukmin. Kita baru muslim, baru taat. Mukmin belum. Mukmin itu iman, mikirkan saudara seiman. Itu mukmin. Nah, maka saya berkatakan tidak ada seindah pelajaran kecuali inilah ilmu tasawuf ini, menjadikan kita peduli sama orang,
berakhlak dengan akhlak yang baik insya-Allah. Ya, mudah-mudahan. Itulah sejarahnya di Daf'il Bala. Sampai saya salah sunnah Daf'il Bala itu di kampung orang sangat bingung. Ada ke Pak dalilnya? Saya bilang hadis dari Aisyah, Nabi setiap ada masalah beliau salat 2 rakaat. Berarti salat itu sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Inilah kisahnya sampai muncul salat sunnah li Daf'il Bala. Ya. Jadi ini dia petunjuk beliau. Karena guru tidak bisa sembarangan. Dia bisa beraudiensi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wali-wali ini dia pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kelebihan. Bahkan bukan hanya syukur mengucap alhamdulillah enggak, bahkan dimunculkan salat li syukri nikmah. Salat 2 rakaat syukur ada salatnya. Bukan hanya mulut saja alhamdulillah, diwujudkan dengan salat. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak, orang tasawuf ni banyak ibadah. Ya, orang tarekat banyak ibadah dia. Kok wajib udah, qabliyah ba'diyah, wah haus, tahajud bangun, duha jalan, tambah lagi salat hajatnya, salat taubatnya, Daf'il Bala'nya, syukur nikmatnya. Birrul walidain pun ada. Bakti salat 2 rakaat untuk orang tua ada dalam amalan itu. Itu saya tak temukan dalam kitab beliau, tapi saya temukan kitab tulisan tangan Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Dulu yang buat ini jadwal salat sepanjang masa. Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani pernah jadi MUI Kalimantan Barat, ketua MUI. Tulisan tangan beliau saya dapatkan. Sampai orang datang, ya Rasulullah, Imam Daruqutni mengeluarkan hadis. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dulu ibuku, ayahku masih hidup, aku bisa berbakti kepada keduanya. Sekarang telah meninggal ya Rasulullah, bagaimana? Kaifa birrahuma ba'da mautihima? Bagaimana cara aku berbakti kepada keduanya setelah kematiannya? As-salatu lahuma ma'as-salatik. As-salatu lahuma ma'as-salatik. Kau salat untuk keduanya bersama salatmu, kata Rasulullah. Artinya apa? Kita salat 2 rakaat, tujuannya apa? Berikan pahalanya kepada kedua orang tuamu. Berarti ada salat tu menghadiahkan pahala untuk kedua orang tua. Ada hadisnya. Ya. Jadi bukan hanya tahlilan Al-Quran saja kirim pahala, Pak. Salat pun bisa. Sedekah, apakan lagi banyak hadisnya. Ya Rasulullah, ibuku meninggal. Kalau dia hidup dia senang bersedekah. Bagaimana kok aku bersedekah? Sampai kepadanya, Nabi jawab singkat saja, "Na'am," kata Nabi. Tidak murai punya panjang. "Na'am," artinya apa? Sampai. Nah, sampai kata Nabi. Haji juga gitu. Makanya timbul haji badal. Ibuku punya nazar untuk haji ya Rasulullah, sekarang telah meninggal, bolehkah aku menghajikannya? Kata Nabi bilang, hajikan untuk dia. Apa tu? Berarti tidak putus amal ni, bisa nyambung kepada orang yang meninggal. Nah, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muncul pula ni ustaz-ustaz baru di bid'ah kanya. La ilaha illallah. Dia baru celik Pak, baru terbuka mata. Ya, nanti terbelalak nanti dia. Ya, terbelalak dalam kubur mengharapkan doa kita. Ya, doa kita dia harapkan. Orang meninggal tu seperti dia tenggelam, kata Rasulullah. Tenggelam dalam laut, lehernya begini kata Nabi. Hori kata Nabi, minta pertolongan. Seperti itulah. Apa pertolongannya? Doa dari orang yang hidup, khusus dari anak-anak dia. Mana doa tak kunjung datang. Mana kiriman pahala sedekah tak kunjung datang. Menjerit dia, hai anakku, kau telah ambil hartaku. Kau telah kau bagi hartaku. Mana doamu untuk aku, kata dia. Menjerit dia minta tolong sama anaknya. Mana doa? Karena doa anak tu kan yang cepat sampai. Karena biasanya anak tu ikhlas. Ya, anak tu ikhlas. Kalau anak tak ikhlas bukan anak namanya itu.
Maka Nabi bilang waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan. Berarti kalau anak yang saleh mendoakan, kalau anak tak mendoakan, anak yang toleh. Bahasa Arab tu toleh anak nakal, soleh anak baik. Begitu ada. Saya kira itu ya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami berkah Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.